Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Web Planets bersama gue Rizky. Kita akan melanjutkan belajar dari video yang kemarin, yaitu terkait forms, lebih tepatnya di template driven forms ya. Kemarin itu kita sudah banyak mengulas terkait formsnya. Nah sekarang kita bahas yaitu bagaimana cara passing data dari satu komponen ke komponen lainnya pakai template driven forms ini. Oke, langsung aja kita ngoding, let's go. Nah berarti kita lihat lagi ke dalam template driven. Di sini kan kita sudah ada app form t sama app detail t. Yang kita belum ada adalah ketika kita kirim button kita tekan button submit gitu, maka dia akan berpindah komponen gitu. Nah perpindahan komponen itu membutuhkan yang namanya event emitter atau output binding gitu. Nah di sini kita kasih nih output bindingnya, yaitu let's say next page gitu ya. Ini kita kasih event bindingnya adalah komponen displayed. Komponen displayednya adalah confirmation. Begitu. Nah di sini merah karena di app form t-nya belum kita declare. Nah declare-nya sebagai apa? Declare-nya sebagai add output. Di sini import, kita kasih next page ya, sama dengan new event emitter. Kita import dari Angular Core. Nah, ini bisa begini-begini. Oke, sip. Nah, terus di sini on submit form kita tinggal kasih next page dot emit. Harusnya begini aja. Kita coba cek. Boom. Di confirmation. Oh sorry, ini detail. Sorry guys, typo, lupa. Tambah user, nah detail t works seperti itu. Oke, jadi satu URL dengan dua komponen yang berbeda sudah kita aplikasikan. Sekarang tinggal ngebawa datanya gitu, ngebawa data dari si forms ke detail. Nah itu menggunakan input decorator gitu. Caranya gimana? Caranya adalah di detail t kita kasih input dulu, input. Nah adalah misalkan let's say user data, user. Nah mantap. Nah terus abis itu apa yang kita lakukan di template tadi, kita kasih property binding, yaitu user data. Di sini kita kasih properti apa yang mau kita kirim. Nah kita buka ke template parent ya gitu ya. Di sini kita kasih yang namanya user model. Tuh. Ini adalah user. Tuh ya. Kita kasih deklarasi awal, ada full name, isinya string, terus ada apa lagi? Ada address, isinya string juga, ada gender, isinya string juga, ada email, isinya string juga, ada date of birth, isinya string juga. Nah di sini udah, tinggal di sini nih komponen displayed, kita tinggal tambahin. Yang kita emit dari form ke confirmation ada tambahan parameter, yaitu data gitu ya. Let's say user data, tapi ini sih bersifatnya opsional aja gitu. Kalau misalkan
kalau misalkan user datanya bersifat ada gitu atau tidak nol, maka user model gitu kita kasih namanya object dot assign dari si user data ini. Itu dia jadi udah punya banyak nih. Di sini error karena kita belum kasih di sini user model. Nah, di sini udah selesai. Di app detailnya kita coba console log user data. Ini ada Rizky gitu ya, Jakarta, laki-laki, emailnya asal. Kita coba kemarin lahirnya tambah user. Nah, lihat di sini. Nah, di sini masih kosong ya. Di sini masih kosong, berarti ada yang kita masih salah nih. Nah, salahnya adalah ketika di sini komponen display kita tidak mengirimkan datanya gitu. Nah, di sini komponen display ya. Di form di sini kan kita hanya emit doang. Kita tidak emit sesuatu value. Tinggal kita kasih di sini. Di sini kita kasih emit ya. Terus di template drivernya kita kasih kita kasih di sini event. Seperti ini. Yap. Kita coba lagi Rizky Jakarta, jenis kelamin laki-laki, asal, lahirnya kemarin, tambah user. Lihat di detail tag komponen dia sudah ada data. Gitu. Tinggal kita tampilkan saja. Gitu. Oke, mantap ya. Oke. Sekarang di formnya harusnya sudah selesai. Tugas kita hanya di detail komponen. Kita lanjut. Di sini let's say kita mau bikin kelas dulu namanya container. Kita kasih H small 100 kalau misalkan dia kecil. Let's say di sini kita kasih kelasnya row, terus kita kasih gapnya 3. Terus kita kasih margin bottom tiap data let's say 3. Gitu ya. Terus kita kasih di sini call kita kasih call 12 aja. Kita kasih call 12, terus kita kasih kalau misalkan dia kita kasih dia call MD3 kalau misalkan dia medium ya. Terus di sini kita kasih font weight-nya bold karena ini menjadi label. Let's say di sini kita kasih nama lengkap. Terus di sini kita kasih call biasa karena ini otomatis menyesuaikan. Di sini kita kasih langsung user dot full name. Nah, kita coba cek dulu apakah sudah berhasil yang kita maksud. Rizky tambah user nama lengkap Rizky. Oke, sudah mantap ya. Kalau misalkan kita F12, nah mantap. Kalau misalkan dia mobile, dia maunya gue maunya dia atas bawah. Oke. Berarti kalau gitu kita tinggal kopas-kopas aja nih sebanyak 5 field. 4, 5. Ini kebanyakan ya. Tuh 2. Nama lengkap, terus di sini ada alamat, address, di sini ada jenis kelamin, di sini ada gender, lalu di sini ada email, di sini email, lalu di sini ada date of birth atau tanggal lahir. Tanggal lahir di sini kita kasih DOB. Yep, kebanyakan. Nah, oke. Coba cek. Enaknya Bootstrap kalau kita misalkan chat enter dia udah otomatis langsung ke
submit gitu. Nggak perlu kita declare pakai apa namanya keyword trigger gitu. Nah di sini udah nama lengkap, alamat, dan kalau misalkan kita coba perkecil dan dia udah mengecil kayak begini secara mobile ya, berarti udah mantap nih. Nah sekarang tugas kita adalah tinggal memberikan button untuk kembali gitu. Karena kalau misalkan kita klik ini jangan ke home kan, gue maunya dia kembali ke form ya. Berarti kita coba contek untuk buttonnya, kita ke detail lagi di sini ya, tapi kita tabnya bukan submit karena kita bukan submit apapun, kita cuman klik doang atau event emitter. Berarti di sini kita kasih klik back to form. Saya kayak begini ya. Di sini kita kasih kembali. Nah, udah di sini kita tinggal kita kasih namanya pendeklarasian kelasnya. Back to form. Let's say di sini kita mau kembali ke form, berarti kita butuh event emitter output back form. Dia adalah new event emitter Angular core, dia begini backform.emit tanpa mengirim suatu value. Nah sini udah, tinggal kita declare ke sini gitu, bahwa si app detail juga pengen yang namanya punya backform gitu atau output dekorator. Nah kita kasih di sini komponen displayednya adalah form tanpa kita kasih suatu data-data gitu. Nah sekarang kalau misalkan kita coba cek, kita ke template driven, ini kita kasih Rizky, di sini kita kasih Jakarta, laki-laki ya, kita kasih misalkan 8 Guni tambah user. Nah di sini udah ada nih kembali. Kalau misalkan kita, nah kalau kita mobile dia full. Kalau misalkan kita klik kembali, nah dia ke form lagi. Mantap. Oke. Kayak begitu guys untuk penjelasan dari template driven forms gitu. Nah sekarang kita mau coba lebih bagus lagi nih. Ketika kita klik tambah user, kita mau ada loading animation gitu. Oke. Di sini guys. Nah di spinner ya ternyata namanya. Kita mau pakai yang ini, yang button loading. Yaudah kita tinggal copy aja. Kita copy aja. Di sini kita kasih di form T ya. Nah kayak begini. Sorry. Salah. Harusnya sini. Nah di sini kebutuhannya adalah kita pakai pengkondisian. Kalau memang formsnya itu adalah sedang diklik, maka baru kita kasih tombol loading animation gitu. Kalau misalkan belum ya jangan. Berarti kita butuh yang namanya ng container sama ng template. Kenapa butuh? Karena kita membutuhkan ng if di dalam sebuah DOM elemen. DOM elemen itu bisa diaplikasikan ng if kalau misalkan kita masukkannya ke dalam ng container sama ng template. Ini kita kasih ng if is loading misalnya. Kalau misalkan is loading dia ngapain? Kalau dia tidak loading maka kita kasih else ke show add user. Sini kita kasih ID. Nah di sini kalau misalkan dia lagi loading, maka kita kasih button loading. Kalau misalkan nggak loading, kita kasih button tambah user. Sorry, di sini. Nah, begitu. Mantap. Nah, sekarang tinggal kita generate si is loadingnya. Is loadingnya secara default adalah false. Nah, terus di sini kita kasih is loadingnya true.
Terus di sini biar ada animation yang lebih lama gitu, kita kasih set timeout. Set timeout dengan observable no value gitu ya. Kita delay sebanyak 2 detik gitu. Pertama ini akan menjadi is loadingnya false. Terus abis itu kita emit. Yap, selesai. Oke. Coba Rizky Jakarta, emailnya begini, kita coba cek 23 Juni tambah user loading. Oke, mantap. Oke, sekarang kita coba cek lagi kalau misalkan dia mobile. Apakah loadingnya dia full? Harusnya sih enggak ya. Nah, enggak kan? Berarti PR kita di situ tuh. Kita kasih di sini button styling. Ya, mantap. Coba cek lagi. Ya, sudah. Oke, mantap. Nah, itu ya teman-teman ya, cara pengaplikasian template driven dari mulai pembuatan formnya sampai passing data ke komponen yang lain. Oke, untuk part ini sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di part berikutnya terkait reactive forms. Harusnya ini lebih mudah dan lebih singkat videonya karena beberapa styling dan codingan bisa kita intip dari codingan yang template driven. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.